Inferensi adalah teknik penyimpulan. Oleh karena logika adalah ilmu yang berbicara tentang keabsahan suatu penyimpulan, maka dengan sendirinya di dalam logika akan dibahas tentang inferensi. Bahkan kerap orang menggunakan istilah logika untuk menyebutkan inferensi. Misalnya kita sering mendengar orang menyebutkan kata logika induksi, deduksi, dan abduksi. Padahal maksudnya itu adalah inferensi, induksi, deduksi, dan abduksi. Secara sederhana kita bisa mengatakan induksi adalah teknik penyimpulan yang bermula dari proposisi-proposisi khusus menuju ke proposisi yang umum. Dalam penalaran hukum kita dapat memberikan contoh seperti ini. Terdakwa 1 adalah penjual narkotika yang tinggal di Kampung Hulu. Terdakwa 2 adalah penjual narkotika yang tinggal di Kampung Hulu. Terdakwa 3 adalah penjual narkotika yang tinggal di Kampung Hulu. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa semua terdakwa penjual narkotika bertempat tinggal di Kampung Hulu. Sampai di sini kita dapat segera menemukan kelemahan dari inferensi induksi ini, yaitu kemungkinan kita tergesa-gesa di dalam membuat generalisasi. Padahal boleh jadi proposisi-proposisi khusus itu adalah sampel yang tidak mencerminkan keseluruhan populasi dari penjual narkotika. Ternyata di dalam realitas misalnya, justru penjual narkotika terbanyak ada di Kampung Hilir, bukan di Kampung Hulu. Hanya saja yang tertangkap dan kemudian dijadikan terdakwa kebetulan adalah penjual-penjual narkotika dari Kampung Hulu. Dalam kehidupan sehari-hari, karena keterbatasan pengalaman dan pergaulan, kita kerap keliru saat membuat inferensi induksi. Sehingga hasilnya malahan memunculkan stigma pada kelompok atau golongan orang tertentu. Sehingga memunculkan perilaku yang diskriminatif, rasis, dan sebagainya. Namun sepanjang metodenya dikontrol dengan ketat, inferensi induksi ini sangat dapat diandalkan. Ilmu-ilmu empiris yang terdiri dari ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu kemanusiaan pada dasarnya bertolak dari penggunaan inferensi ini. Deduksi berbeda dengan induksi karena di dalam deduksi tempat untuk proposisi umumnya tidak diletakkan di akhir proses inferensi, melainkan justru di awal silogisme. Jadi sejak awal kita sudah punya keyakinan ada suatu kebenaran yang berlaku umum. Ilmu hukum dogmatik kerap disebut sebagai ilmu deduksi karena sangat mengandalkan teknik penyimpulan deduktif. Kata dogmatis itu sendiri sudah menunjukkan ada keyakinan atas suatu kebenaran yang sudah ditetapkan, misalnya melalui peraturan perundang-undangan. Saya ambil contoh ya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di situ dikenal istilah kejahatan terorganisasi. Menurut pasal 1/20 dari undang-undang ini, definisi dari kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri dari 3 orang atau lebih, yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika. Proposisi di dalam definisi ini merupakan kebenaran yang harus diterima, karena demikianlah ia tertulis di dalam undang-undang. Nah, di dalam kenyataannya kita bisa saja menemukan ada kejahatan yang dilakukan oleh 2 orang yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika. Nah, pertanyaannya, apakah kejahatan dari 2 orang ini adalah kejahatan terorganisasi? Melalui deduksi, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa kejahatan mereka bukan kejahatan terorganisasi. Ada unsur di dalam definisi itu yang tidak terpenuhi. Undang-undang mengatakan jumlah pelakunya harus 3 orang atau lebih. Kebenaran dari pasal 1/20 ini harus diterima sebagai kebenaran yuridis. Dalam episode sebelumnya dari seri penalaran hukum ini, kita sempat menyinggung tentang definisi. Di dalam definisi ada definendum dan definiens. Nah, di dalam inferensi deduksi, kita harus menyusun proposisi yang di urutan pertamanya adalah premis mayor. Premis ini terdiri dari 2 terma. Jika kita cermati dengan saksama, terma pertama ini bisa kita perlakukan sebagai definiens. Sedangkan terma kedua adalah definendum. Dalam perkuliahan penalaran hukum, biasanya saya menyarankan mahasiswa untuk membaliknya. Jadi, bukan definendum ditempatkan di terma pertama, melainkan definiens. Kalau kita kembali ke contoh kejahatan terorganisasi tadi, kita akan menemukan bunyinya sebagai berikut. Perhatikan, frasa yang ada di posisi pertama itu adalah terma pertama.
Ini sebenarnya definiens. Kata adalah merupakan kopula yang menghubungkan antara terma pertama dan terma kedua. Kejahatan terorganisasi itu adalah suatu konsep hukum yang kita definisikan. Jadi, ia adalah definendum. Alasannya sederhana, dalam rangka membentuk suatu model inferensi yang direkomendasikan, yaitu M, P, SM, dan SP. M itu adalah simbol untuk middle term atau terma tengah. P adalah simbol untuk terma predikat. S adalah simbol untuk terma subjek. Mari kita kembali ke contoh kita sebelumnya. Kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri dari 3 orang atau lebih, yang telah ada untuk suatu waktu tertentu, dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika, ini adalah M. Kejahatan terorganisasi adalah P. Jadi M adalah P. Di dalam bahasa hukum, M tersebut sebenarnya bersifat universal. Jadi quantifier-nya mencakup setiap kejahatan. Nah, quantifier setiap atau semua tersebut penting dipahami karena memperlihatkan di situ terletak keumuman dari proposisi yang kita jadikan premis mayor ini. Mari kita lanjutkan ke premis minornya. Katakan terjadi suatu peristiwa kejahatan narkotika yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terstruktur dengan menjual narkotika sejak 6 bulan terakhir. Tetapi hanya dilakukan oleh 2 orang, bernama Ali dan Budi. Maka susunan inferensi deduksi atau silogisme kita lengkapnya adalah seperti ini. Pertama-tama, premis mayor dulu. Premis minornya adalah, nah, kesimpulannya adalah, ingat, dalilnya adalah jika premis mayornya positif, premis minornya negatif. Konklusinya negatif. Nah, masalahnya mungkin terjadi pada saat Anda membuat premis mayornya negatif dan ternyata premis minornya negatif. Maka konklusinya menjadi diragukan. Atas dasar itulah dalam penalaran hukum pun sangat dianjurkan untuk membuat premis mayor dalam proposisi yang positif. Hanya saja kita menemukan ketentuan norma di dalam undang-undang sudah dirumuskan. Barangkali secara negatif rumusannya. Nah, di dalam latihan-latihan di kelas, saya biasanya mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana cara menyiasati agar ketika tampil sebagai premis mayor, rumusannya menjadi positif. Harap dicatat bahwa silogisme kategoris itu adalah salah satu jenis inferensi deduksi. Secara garis besar, kita bedakan ada 2 kelompok silogisme. Ada silogisme kategoris dan silogisme hipotetis. Saya sendiri lebih cenderung memaknai silogisme kategoris itu sebagai silogisme yang menguji hubungan antara cakupan S, M, dan P. Namun istilah kategoris ini dipakai karena hubungan di antara terma-terma itu dapat dinilai benar salahnya. Coba cermati, premis-premis mayor dan minor, serta konklusi yang telah kita jadikan contoh dalam episode kali ini, semuanya dapat dinilai benar salahnya. Premis mayor itu benar karena demikianlah ia tertera di dalam sumber hukum, yaitu undang-undang atau sumber hukum lain. Dengan perkataan lain, ia dibenarkan karena pernyataan itu koheren dengan pernyataan yang pernah ada sebelumnya, yang terlebih dulu telah dibenarkan sebagaimana tertera di dalam sumber hukum. Demikian pula dengan premis minor, proposisinya juga dapat dinilai benar salahnya. Biasanya kebenaran premis minor ini mengandalkan pada bukti empiris, bahwa apa yang dinyatakan berkorespondensi dengan kenyataannya. Misalnya, dalam contoh kita tadi, secara empiris memang dapat dibuktikan ada orang bernama Ali dan Budi yang telah bekerja sama menjual narkotika dalam 6 bulan terakhir. Apabila kita menggunakan dalil-dalil penarikan kesimpulan yang silogistis, maka kesimpulan tersebut juga dapat dibenarkan. Anda tadi bertanya, apakah dalam penalaran hukum selalu digunakan silogisme kategoris? Sebenarnya sangat bergantung pada formulasi premis mayornya. Apakah merupakan proposisi kategoris atau hipotetis. Tetapi karena suatu norma itu terdiri dari unsur-unsur yang harus dipastikan keterpenuhannya, sangat umum para penalar hukum memastikan keterpenuhan unsur-unsur itu dengan cara membentuk silogisme kategoris terlebih dulu. Silogisme hipotetis jika maka umumnya dipakai untuk menutup rangkaian penalaran hukum. Jika semua unsur-unsur suatu perbuatan hukum terpenuhi, maka muncullah akibat hukumnya.
Ya, silogisme hipotetis itu adalah silogisme yang menguji hubungan kausalitas antara dua terma. Jadi dalam premis mayor diungkapkan tentang sebab dan akibat, atau antara anteseden dan konsekuen. Dalam penalaran hukum, kebenaran hubungan kausalitas pada premis mayor ini pun harus sudah dipastikan benarnya, karena memang demikianlah ditetapkan dalam sumber hukum yang kita jadikan sebagai acuan. Kita ambil contoh saja, misalnya dalam Undang-Undang Narkotika yang sudah kita bahas. Kita bisa cari di pasal 107. Di situ dikatakan bahwa masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Ketentuan tersebut dapat dibalik, sehingga frase setelah kata jika menjadi penyebab atau anteseden. Jadi premis mayornya menjadi jika masyarakat mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, maka masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN. Premis minornya, ternyata masyarakat, katakan bernama Ani dan Ana, ya, mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika. Konklusinya, masyarakat Ani dan Ana tadi ya dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN. Dalam logika diajarkan dalil-dalil dalam silogisme hipotetis seperti modus ponens dan modus tollens. Mengenai hal ini silakan Anda pelajari sendiri untuk nanti kita diskusikan dalam sesi perkuliahan di kelas. Nah, ini juga ya, sama. Oleh karena penjelasannya agak panjang dan kita punya keterbatasan waktu, saya tawarkan untuk membahas inferensi abduksi ini pada episode video kita berikutnya. Ya, inferensi atau teknik penyimpulan itu merupakan materi penalaran hukum yang penting. Bahkan saya bisa katakan sebagai inti dari perkuliahan kita. Pelajari dengan baik inferensi ini termasuk dalil-dalilnya yang tidak seluruhnya sempat kita utarakan di dalam video pendek seperti ini. Tiap teknik penyimpulan mempunyai kekuatan dan kelemahannya. Penalaran hukum menggunakan semua jenis inferensi tersebut. Induksi dipakai terutama untuk mengidentifikasi permasalahan hukum dan mengkualifikasikan peristiwa konkret agar dapat diberi label sebagai peristiwa hukum. Deduksi dipakai terutama untuk memastikan apakah suatu norma hukum dapat dipenuhi unsur-unsurnya, sehingga pelaku dari peristiwa hukum tersebut dapat dijatuhkan sanksi. Saya ingin menekankan bahwa kesimpulan yang saya berikan untuk episode kali ini bersifat sangat umum. Penalaran hukum tentu sangat kompleks, sehingga teknik-teknik penyimpulan tersebut tidak selalu dapat dilakukan secara mulus. Kelemahannya bisa terjadi pada struktur normanya, tapi juga bisa pada struktur faktanya. Bahkan ada kemungkinan pada kekeliruan kita dalam mengaplikasikan inferensi tersebut. Sehingga terjadilah penyimpulan yang melompat atau jumping to conclusion. Dengan belajar penalaran hukum, kita sama-sama belajar untuk menghindarkan diri dari penyimpulan yang melompat tersebut.